Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman mahasiswa, jadi pada sore hari ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah kita tentang Research Method on Literature, ya. Jadi untuk sore hari ini saya akan fokus menerangkan tentang eh, aplikasi ya ataupun implementasi dari teori-teori yang sudah kita dapatkan selama kuliah, kemudian langkah-langkah praktis gitu ya yang perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa di dalam menuliskan skripsi begitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan gitu ya untuk materi kuliah kita itu berdasarkan pada buku panduan yang sudah dibuat oleh program studi gitu ya terkait dengan penulisan skripsi. Nah, di website Anda bisa mencari di alamat di sini. Jadi ini ada Sasing UAD ACID gitu ya. Kemudian Anda klik bagian download gitu ya di sini. Nah, di bagian download ini sudah ada beberapa dokumen gitu yang bisa Anda akses terkait dengan ketentuan terkait dengan panduan ataupun belangko ujian skripsi, penggantian pembimbing dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman mahasiswa buku panduan skripsi. Nah, ini buku yang wajib Anda ketahui ya, dan Anda harus mempelajari buku panduan skripsi ini karena memang tanpa memahami buku panduan skripsi ini Anda akan menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan skripsi Anda ya, karena hasil akhir daripada penelitian Anda nanti harus dituliskan sesuai dengan buku panduan ini. Nah, buku panduan ini sudah direvisi pada tahun 2020 gitu ya, saat saya menjadi Kaprodi, dan di sini sudah sangat lengkap gitu ya. Jadi termasuk contoh-contoh bagaimana menuliskan pertama dari halaman judul, kemudian approval page, ratification page, statement of the originality, kemudian pernyataan tidak plagiat. Ini sama ya dengan atasnya, hanya ini berbahasa Inggris dan ini berbahasa Indonesia. Pernyataan persetujuan akses, kemudian acknowledgement, motto, dedication, table of content, sampai pada hal-hal terkait dengan pelaksanaan seminar, proposal, persyaratan ujian skripsi, dan juga panduan penulisan artikel ilmiah gitu ya. Oh ya, perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa pada saat nanti semester 7 Anda sudah mengambil mata kuliah atau sudah KRS mata kuliah skripsi gitu ya, Anda juga harus menyiapkan diri gitu ya, setelah menulis skripsi Anda harus mempersiapkan hasil tulisan Anda di skripsi itu adalah artikel ilmiah ya. Nah, artikel ilmiah ini nanti ya Anda buat sesuai dengan panduan dan itu sangat penting. Nanti kalau seumpama layak begitu ya, layak untuk diterbitkan, maka pembimbing akan memberikan rekomendasi ataupun mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk diterbitkan. Nah, pada saat diterbitkan ini nanti mahasiswa sebagai penulis pertama, sementara pembimbing Anda sebagai penulis kedua. Nah, itu bisa Anda gunakan ketika nanti untuk kepentingan-kepentingan profesi yang memerlukan bukti publikasi ilmiah gitu ya. Jadi ini harus dibuat oleh mahasiswa begitu ya, dipersiapkan dan dibimbing oleh pembimbing skripsi. Nah, nanti ada yang diterbitkan dan ada yang tidak diterbitkan karena itu terkait dengan kualifikasi ataupun kelayakan daripada draft karya ilmiah itu di jurnal yang akan dituju. Sebenarnya di fakultas itu sudah disediakan jurnal yang mengakomodir gitu ya tulisan-tulisan mahasiswa yang diambil dari skripsi. Hanya saja memang tetap harus diseleksi karena memang menyesuaikan dengan
standar publikasi yang layak untuk dikonsumsi ataupun disebarluaskan secara umum gitu. Nah, bagaimana kalau tidak layak gitu ya? Kalau tidak layak ya tidak apa-apa gitu. Tidak mempengaruhi apa namanya kelulusan Anda, tetapi ya bagi yang layak tentu ini menjadi nilai plus gitu bagi mahasiswa untuk memiliki karya ilmiah gitu ya yang sudah dipublikasikan gitu. Karena nanti kalau Anda menjadi guru, menjadi dosen gitu itu akan apa namanya menjadi nilai plus tersendiri gitu ya. Nah, di dalam buku panduan penulisan tugas akhir ataupun skripsi ini sudah mengacu kepada hal-hal yang sangat kompleks gitu ya. Jadi termasuk ketentuan umum gitu ya. Jadi di sini ada beberapa ketentuan. Semuanya satu, mahasiswa yang akan mengajukan penyusunan skripsi harus telah menempuh minimal 100 SKS gitu ya dengan tidak ada nilai D. Mahasiswa tidak dalam keadaan selang ataupun cuti ya dalam pengertian mahasiswa tersebut aktif gitu ya. Kemudian yang ketiga, mencantumkan skripsi pada kartu rencana studi online pada waktu pelaksanaan konsultasi KRS ya. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan. Nah, ini ketentuan umum ini gitu ya, tolong diperhatikan nanti saat waktunya Anda semester 7 itu harus memperhatikan bahwa Anda memenuhi syarat-syarat seperti ini gitu ya. Kemudian prosedur ujian seminar proposal. Nah, jadi sejak mata kuliah riset method ini sebenarnya saya sudah mewanti-wanti kepada teman-teman mahasiswa, gitu ya, sudah menentukan atau menimbang-nimbang gitu ya karya sastra mana atau penulisnya siapa begitu ya yang akan Anda jadikan sebagai objek penelitian Anda. Makanya Anda harus sudah sering membaca gitu ya, mencari-cari di internet gitu ya. Kira-kira karya sastra yang sesuai dengan minat Anda gitu ya. Nah, di dalam mempersiapkan diri maju proposal. Nah, tentunya nanti Anda akan mengikuti mata kuliah seminar proposal. Nah, pada saat mengikuti mata kuliah seminar proposal itu, Anda sudah diberitahu bagaimana langkah-langkah menulis proposalnya. Nah, tapi untuk yang saat ini saya tidak akan menerangkan tentang hal itu karena nanti sudah diterangkan pada saat mata kuliah seminar proposal, gitu ya, termasuk bagaimana cara menuliskan proposalnya. Nah, yang penting gitu ya untuk kali ini gitu ya, Anda harus paham ya tentang syarat untuk maju di seminar proposal gitu ya. Karena ini penting gitu ya. Kalau nanti Anda sudah mengikuti mata kuliah seminar proposal, jadi begini ya. Mata kuliah Research Method on Literature ini gitu ya, Anda ambil di semester 5, kemudian nanti di semester 6 itu Anda akan mendapatkan mata kuliah Seminar on Literature. Sebenarnya mata kuliah Seminar on Literature dan Research Method on Literature ini ditawarkan di 2 semester. Jadi di semester ganjil dan di semester genap. Tapi kalau semuanya posisi Anda sekarang di semester ganjil atau semester 5 gitu ya. Nah, otomatis Anda akan mengambil mata kuliah seminar itu di semester 6 gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya di Research Method and Literature ini Anda sudah punya wawasan, sudah punya pengetahuan tentang metode penelitian, tentang teori, ya kemudian Anda aplikasikan menulis gitu ya di mata kuliah seminar proposal gitu ya. Tetapi kalau terpaksanya begitu ya, Anda ngambil mata kuliah Research Method on Literature pada semester sekarang, kemudian seminarnya juga sekarang ya. Sebenarnya ya bisa-bisa saja begitu ya, tetapi Anda harus benar-benar siap gitu ya mempelajari begitu banyak materi gitu ya yang terkait dengan persoalan-persoalan yang mempengaruhi gitu ya kemampuan Anda menulis proposal maupun tugas akhir Anda gitu ya. Nah, prosedur ujian seminar proposal itu nanti ya
di akhir, jadi begini, ketika Anda nanti mengikuti mata kuliah seminar proposal, di akhir mata kuliah, di akhir semester, itu nanti dosen akan memberikan rekomendasi apakah proposal yang sudah Anda buat itu layak untuk diseminarkan gitu. Makanya saya selalu menyampaikan ya sejak mata kuliah Research Method on Literature ini Anda harus sudah benar-benar siap gitu ya, mempersiapkan diri objek ataupun karya sastra yang ingin Anda teliti begitu ya. Nah, begitu. Nah, untuk syarat-syarat apa namanya mengikuti mata presentasi ya, presentasi seminar proposal nanti akan disampaikan pada saat kuliah seminar proposal. Nah, ini ketentuan ini bisa Anda baca sendiri ya. Jadi Anda bisa mencari di website, kemudian Anda download, kemudian Anda baca-baca sendiri. Nah, di sini ada macam-macam begini. Nah, ini perlu ya saya sampaikan ya proses bimbingan skripsi ya, karena ini terkait nanti dengan hubungan Anda dengan dosen Anda. Fungsi pembimbing itu hanya mengarahkan gitu ya, menunjukkan jika ada kekeliruan ataupun kesalahan. Nah, tanggung jawab terhadap isi daripada yang ditulis di dalam skripsi itu adalah murni tanggung jawab mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi makanya dosen itu hanya mengarahkan ya beberapa hal mungkin terkait bahasanya dan yang paling penting adalah terkait isinya ya. Jadi makanya mahasiswa harus benar-benar apa namanya intens gitu ya ketika nanti sudah bimbingan itu diskusi dengan pembimbing karena fungsi pembimbing itu sangat sentral gitu ya, mereka lah yang akan mengarahkan Anda apa namanya menunjukkan gitu ya bagaimana caranya, apa saja yang harus Anda lakukan dan lain-lain itu dengan seorang pembimbing gitu ya. Nah, ini prosedur ujian skripsi dan lain-lain ini Anda bisa baca sendiri di sini. Cuman saya ingin menyampaikan gitu ya susunan skripsi atau ini format proposal ya. Saya ingin menyampaikan tentang format susunan skripsi, format penulisan skripsi. Ya, ini ada di bab 3. Jadi nanti kalau Anda download itu Anda bisa mempelajari sendiri ya. Jadi pada dasarnya skripsi merupakan laporan penelitian yang disusun dengan mengikuti format tertentu. Jadi format tertentu itu yang ada di dalam panduan ini ya. Jadi sudah kita buatkan panduannya. Format skripsi ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu bagian awal, bagian tengah atau isi, kemudian bagian akhir atau penutupnya. Nah, bagian awal itu apa saja? Bagian awal ini dimulai dari halaman judul sampai abstrak atau intisari penelitian. Ya, jadi nanti di bagian judul ya nanti saya ini ada di lampiran ini ya bentuk apa namanya halaman judulnya ya terdiri dari judul skripsi kemudian tulisannya undergraduate thesis ya. Ada yang ditulis juga an undergraduate thesis gitu ya. Kemudian lambang Universitas Ahmad Dahlan, kemudian nama dan nomor induk mahasiswa, nama program studi fakultas dan universitas, kemudian tulisan Yogyakarta, kemudian bulan tahun penyelesaian. Jadi ini biasanya dituliskan hanya tahunnya saja atau semuanya sama bulan tidak masalah ya dan tahunnya begitu. Nanti ini bagian halaman judul ini Anda bisa lihat contohnya di bagian lampiran gitu ya. Sampul luar dibuat dari kertas buffalo ya atau linen ya dijilid. Nah, ini Anda bisa melihat contoh yang sudah jadi di SAC atau Self Access Center. Jadi di sana terdapat banyak sekali skripsi yang sudah jadi. Nah, ini saya sampaikan gitu ya. Jadi ini penting juga kepada teman-teman mahasiswa untuk sering-sering gitu ya mengunjungi perpustakaan ataupun self access center gitu ya. Karena di situ sudah terdapat banyak skripsi yang sudah jadi. Jadi dengan membaca apa namanya dengan membaca skripsi itu gitu ya Anda akan punya inspirasi begitu. Ya, kita lanjutkan kuliah kita.
pada pagi hari ini. Mohon maaf tadi ada break sebentar karena saya harus menerima tamu gitu ya. Jadi lanjutan kita materi kuliah ini yaitu bagian tengah ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan untuk bagian skripsi gitu ya, itu ada bagian awal, kemudian bagian tengah. Nah, bagian tengah ini adalah bagian yang paling penting gitu ya di dalam menuliskan skripsi. Mulai dari bagian tengah inilah kita harus sudah benar-benar menguasai terhadap materi yang ingin kita sajikan di dalam skripsi kita. Nah, bagian tengah ini bisa kita bagi dalam beberapa bagian juga gitu ya, yang diantaranya adalah bab 1 untuk introduction. Nah, bab 1 itu introduction, ini terdiri juga beberapa bagian penting gitu ya, diantaranya adalah background of choosing the subject. Jadi di bagian ini gitu ya, di bagian background of choosing the subject ini Anda harus menjelaskan secara rinci alasan ataupun hal-hal yang mendasari atau membuat Anda itu tertarik untuk menuliskan atau meneliti topik yang Anda sajikan di dalam judul proposal ataupun skripsi Anda begitu ya. Nah, alasan-alasan ini sebenarnya saya sudah jelaskan dari beberapa aspek, bisa dari aspek tema daripada novel itu gitu sebenarnya. Kalau Anda meneliti novel, sebenarnya novelnya itu sangat kontemporer, terkait dengan isu-isu yang sekarang ini terjadi begitu semuanya tentang Islam dan terorisme gitu semuanya, atau isu-isu tentang terorisme di dalam novel yang diungkap di dalam sastra Inggris itu gitu semuanya. Kemudian yang kedua, background of choosing the subject juga bisa mengambil latar daripada penulisnya gitu semuanya. Penulisnya sangat terkenal, mendapatkan hadiah Nobel, kontribusinya terhadap kemanusiaan atau biasanya human right ya, hak-hak asasi manusia itu sangat besar begitu, sehingga itu melandasi Anda untuk melakukan penelitian terhadap karya yang ditulis oleh penulis itu, ataupun alasan-alasan lain yang menjadikan penelitian Anda itu penting gitu ya untuk dilakukan gitu ya. Kemudian problem formulation ya, untuk problem formulation ini ya Anda harus bisa menemukan poin-poin penting akan apa yang Anda temukan di dalam penelitian Anda. Nah, akan lebih mudah kalau problem formulation itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Meskipun ya problem formulation itu tidak harus dalam bentuk pertanyaan gitu, tapi bisa dalam bentuk deskripsi. Artinya hal-hal penting apa saja yang ingin Anda temukan di dalam penelitian ini. Kemudian objektif ya, tujuannya daripada studi ataupun penelitian itu apa saja ya. Kemudian ada scope of the study. Nah, scope ini fungsinya adalah untuk melakukan pembatasan gitu ya. Sebenarnya kalau Anda sudah menuliskan di dalam problem formulation dan objektif gitu ya, itu scope of the study itu ya optional sifatnya ya, atau pilihan saja, boleh dicantumkan boleh tidak, makanya di sini diberi tanda optional. Kemudian review on related studies gitu ya. Nah, untuk review on related studies ini Anda harus mencoba menemukan penelitian-penelitian atau publikasi yang terkait dengan topik atau tema yang Anda teliti gitu. Semuanya penelitian Anda terkait dengan Islam and Terrorism di dalam karya sastra Amerika begitu. Nah, kalau ada terbitan di dalam jurnal artikel atau di dalam penelitian tesis dan disertasi yang terkait dengan itu, Anda bisa masukkan dalam list ataupun
di dalam review on related studies begitu ya. Di situ Anda sebutkan penelitian mereka apa, kemudian perbedaannya dengan yang akan Anda lakukan itu apa. Nah, review on related studies ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa apa yang Anda lakukan itu berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian research method on literature. Nah, method on literature ini ya saya sudah menjelaskan panjang lebar sebenarnya di sebelumnya ya di materi sebelumnya tentang metodologi penelitian sastra khususnya, bahwa di sana ada penelitian kualitatif gitu ya. Bisa juga menggunakan mixed method. Nah, untuk Anda mahasiswa S1 ya nanti akan lebih banyak yang menggunakan kualitatif riset. Nah, apa itu kualitatif riset? Lihat di materi sebelumnya. Kemudian data and source of the data. Ya, jadi untuk data di dalam penelitian sastra, khususnya di literary criticism ataupun kritik sastra ini, umumnya dibagi dua, jadi data primer. Data primer itu diambil dari karya sastra yang Anda jadikan sebagai objek. Nah, kemudian yang kedua ada secondary data atau data sekunder. Nah, data-data sekunder ini ya bisa diambil dari teori yang Anda gunakan, gitu ya, ataupun data-data penunjang, gitu, seumpamanya terkait dengan kalau Anda menggunakan genetic structuralism gitu semuanya, Anda harus juga membaca tentang sejarah pada zaman penulis itu hidup. Kemudian yang kedua, Anda juga perlu membaca ataupun menuliskan data-data tentang biografi penulis gitu. Nah, itu secondary datanya. Jadi data sekunder ini sangat penting ya. Karena apa? Karena semakin banyak bacaan Anda terkait dengan tema ataupun topik yang Anda teliti, itu nanti Anda akan semakin mudah mengeksplorasi atau menjelaskan aspek-aspek ataupun topik-topik yang terkait dengan tema penelitian Anda. Jadi dari situlah gitu ya. Makanya di penelitian sastra saya selalu menekankan bahwa bacaan Anda itu harus jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang kuliah di bidang eksak gitu ya. Karena apa? Karena di situ semakin banyak bacaan yang kita baca itu keilmuan kita secara deskriptif gitu ya nantinya itu akan semakin berbobot ya, karena Anda mampu mengeksplorasi, mampu menjelaskan hal-hal terkait secara detail dan ilmiah begitu. Nah, selanjutnya ini ada method and technique of collecting data. Jadi nanti sebutkan saja gitu, bagaimana Anda mengumpulkan datanya, semuanya menggunakan library research gitu ya. Artinya Anda membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, kemudian membuat catatan-catatan, kemudian membuat diagram ataupun membuat sinopsis gitu terhadap karya sastra yang sudah Anda baca. Kemudian di dalam method of research itu juga ada metode menganalisis data. Nah, metode menganalisis data itu terkait dengan teori ya. Artinya theoretical framework yang sudah Anda tuliskan di dalam proposal itu harus benar-benar menjadi panduan ataupun frame atau kerangka berpikir Anda selama menjelaskan atau menganalisis data-data dari primary data itu gitu. Makanya Anda harus benar-benar menguasai novelnya itu dari A sampai Z, kemudian Anda juga harus benar-benar menguasai teori yang Anda gunakan. Apakah teori hegemoni, apakah teori politik budaya gitu ya, Antonio Gramsci gitu ya, atau menggunakan teori cultural materialism, Raymond Williams, atau dari segi psikologisnya gitu semuanya, menggunakan teori Sigmund Freud psychoanalysis gitu. Nah,
Teori ini nanti akan sangat penting gitu ya di dalam menggait kita bahwa diskusi yang kita tuliskan di dalam bab 3 itu tidak boleh lepas dari situ. Kalaupun itu membelok sedikit ya harus ada relevansinya gitu. Ya, jadi Anda benar-benar harus menguasai teori dan juga objek daripada penelitian Anda karena memang semuanya saling terkait. Kemudian di bagian H ini ada signifikan atau ini opsional ya untuk di proposal biasanya tidak perlu disebutkan juga tidak apa-apa. Kemudian presentation. Nah, selanjutnya untuk bab 2. Nah, bab 2 ini adalah theoretical approach and framework. Tadi saya sudah singgung gitu ya tentang theoretical framework. Jadi theoretical framework ini Anda harus bisa menjelaskan gitu ya dari pengertiannya teori yang Anda gunakan itu bagaimana relevansinya dengan objek penelitian Anda, kemudian bagaimana aplikasinya di dalam menganalisis persoalan-persoalan yang menjadi concern daripada skripsi Anda itu. Jadi theoretical framework ini mengacu menjadi patokan kita untuk mengeksplor gitu ya atau mendeskripsikan semua persoalan-persoalan yang terkait dengan topik penelitian Anda. Nah, framework itu artinya adalah kerangka berpikir gitu. Makanya kalau Anda sudah menjelaskan tentang teori itu, nah bagaimana aplikasinya di dalam menganalisis karya sastra yang Anda gunakan di situ ya. Nah, bagian yang ketiga itu adalah analisis ya. Bab 3 itu adalah diskusi sebenarnya atau discussion ya. Nah, discussion itu adalah sebenarnya ya analisis gitu ya. Artinya jadi di bab 3 ini ya ini yang sering mahasiswa sering melakukan kekeliruan itu di bab 3 itu kadang di bagian awal itu menerangkan kembali tentang teori padahal itu sudah diterangkan di bab 2. Jadi di bab 3 itu kan kalau kita bagi ke beberapa subbab itu bab pertama gitu ya, bab A gitu ya, bagian sebenarnya introduction. Nah, introduction-nya itu berisi ya menerangkan apa saja yang akan Anda sampaikan di dalam bab 3 itu gitu sebenarnya tentang temuan gitu ya. Semuanya yang kedua, yang B itu finding. Jadi A introduction, B finding. Nah, finding ini bisa Anda sampaikan sinopsis daripada jadi ini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Ada yang menyampaikan sinopsis gitu ya. Ada juga yang memaparkan ya inti kutipan-kutipan yang ada di dalam karya sastra itu gitu ya. Nah, kemudian bagian yang ke C itu adalah discussion. Nah, kalau Anda sudah menyampaikan bagian finding, artinya temuan-temuan Anda selama membaca karya sastra yang menjadi objek penelitian Anda, kemudian Anda sudah membuat ringkasan-ringkasan, sudah Anda sebutkan di dalam finding, nah kemudian Anda diskusikan di bagian C ini. Nah, sekali lagi yang perlu Anda ingat gitu ya, menjelaskan atau mendeskripsikan di bagian discussion itu sekali lagi harus relevan gitu antara objek penelitian Anda dengan teori yang Anda gunakan gitu. Jadi apapun yang semuanya Anda pilah-pilah gitu ya di pokok-pokok bahasan yang di bagian discussion gitu ya, itu jangan lupa mengacu kepada teori yang Anda gunakan gitu. Kemudian bab 4 itu adalah conclusion ataupun kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini ya Anda menyimpulkan dari semua temuan yang sudah Anda temukan gitu selama melakukan penelitian karya sastra itu ya. Kemudian poin-poin penting yang bisa diambil ataupun yang Anda anggap penting lah gitu ya. Jadi sebagai temuan daripada
penelitian Anda. Nah, kemudian bagian selanjutnya daripada conclusion adalah suggestion atau saran. Jadi saran ini bisa berupa untuk pengembangan ke depannya, kemungkinan penelitian di bidang yang sama gitu ya, yang kira-kira Anda belum lakukan dan bisa dilakukan oleh orang lain itu kira-kira apa. Kemudian harapannya apa gitu ya. Ya harapannya dari penelitian yang Anda lakukan itu bisa sebagai salah satu sumbangsi untuk pengembangan keilmuan, untuk menginspirasi gitu ya para mahasiswa maupun peneliti untuk melakukan penelitian di bidang yang sama dengan apa yang Anda lakukan gitu terkait dengan pengembangan teori maupun pengembangan keilmuan di bidang yang Anda geluti, khususnya di sastra Inggris gitu ya. Nah, jadi yang perlu Anda ingat gitu ya, dari 3 bab ini Anda harus menulis tidak kurang dari 40 halaman. Tidak kurang ya, bukan tidak lebih. Lebih boleh ya, tetapi jangan sampai kurang dari 40 halaman. Makanya kalau dikalkulasi gitu ya, katakanlah bab 1 ini katakanlah 5 sampai 10 halaman, bab 2 ini harus 20 halaman atau minimal 15 sampai 20 halaman. Bab 3 ini harus 20 minimal 20 halaman gitu ya. Nah, tinggal bab 4 gitu ya. Kalau semuanya bab 4 ini cuma 2 halaman karena untuk conclusion ini kan tidak perlu menuliskan panjang lebar gitu ya. Artinya Anda hanya cukup menuliskan mungkin 2 sampai 4 halaman katakanlah seperti itu. Jadi kalau bab ini katakanlah bab 1 10 ditambah 15 sudah 25, kemudian ditambah 20 di bab 3, ini kan sudah 45. Kemudian kalau di sini ada 2 halaman, sudah yang penting 40 lebih gitu ya. Dari kurang lebih antara 50 sampai 60 halaman itu saya kira sangat mungkin di dalam menuliskan skripsi gitu. Nah, itu saya kira materi kita tentang research method on literature terkait dengan format penulisan skripsi. Jadi tolong teman-teman mahasiswa Anda membaca secara lengkap gitu ya buku panduan ini, karena buku panduan ini sangat penting bagi Anda sebagai wawasan sekaligus persiapan bagi Anda apa saja yang perlu Anda lakukan gitu ya. Itu saya kira, jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan pada saat kuliah online menggunakan Zoom gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman dan keikutsertaannya dalam kuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekhilafannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.